Setelah Satoshi mengikuti Pokemon League dan berhasil menduduki top 16 di turnamen tersebut, Prof. Okido merayakan sebuah pesta kecil-kecilan untuk menyambut kedatangan Satoshi kembali ke kampung halamannya. Satoshi mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang telah mendukungnya, lalu mengajak Pikachu bersulang. Setelahnya Satoshi menghampiri teman-temannya, yang merasa puas dengan pesta yang diadakan tersebut. Jadi Satoshi dan kawan-kawan pun mengeluarkan seluruh Pokemonnya untuk menikmati pesta. Namun saat akan mengeluarkan Charizard, Satoshi dicegah oleh teman-temannya, karena takut akan mengacaukan pesta. Mengingat kembali bahwa Charizard sangat susah untuk diatur dan keras kepala, maka Satoshi pun mengurungkan niatnya untuk mengeluarkan Charizard. Kemudian mereka pun membiarkan para Pokemon untuk bersenang-senang, dan ketika hendak mengobrol lagi dengan Satoshi, rupanya dia sudah pergi untuk mencari makanan lain. Sementara itu, tim Rocket juga terlihat sedang menyamar menjadi penjual takoyaki, berencana untuk mencuri Pokemon sebanyak-banyaknya di pesta tersebut. Sampai akhirnya Satoshi pun mampir untuk memesan 3 bungkus takoyaki untuk dibagikan kepada teman-temannya. Tim Rocket mengira ini adalah kesempatan yang pas untuk menculik Pikachu. Jadi tanpa sepengetahuan Satoshi, mereka menumpahkan saus yang banyak, agar musuhnya itu kepedasan. Satoshi pun menerima pesanannya tanpa curiga sedikit pun, sementara tim Rocket terlihat sangat gembira. Sekembalinya dari tempat tersebut, Satoshi langsung menyerahkan takoyaki yang dibelinya tadi kepada teman-temannya. Tapi begitu Takeshi dan beberapa Pokemon mencicipinya, mereka langsung merasa kepedasan. Kasumi segera bertindak dengan memerintahkan Starmie melancarkan water gun. Satoshi malah meremehkan teman-temannya karena tidak kuat pedas. Namun begitu dia mencobanya, ternyata takoyaki itu memang sangatlah pedas. Di saat perhatiannya teralihkan, tim Rocket langsung menangkap Pikachu. Tim Rocket kemudian membongkar penyamaran mereka, sambil mempersiapkan diri untuk kabur. Tapi Satoshi dan kawan-kawan melemparkan takoyaki itu ke mulut tim Rocket, agar mereka bisa merasakan sensasinya juga. Meskipun begitu, tim Rocket berhasil melarikan diri dengan balon udara. Satoshi menyuruh Squirtle untuk menyerang, tapi tidak mampu menjangkau tim Rocket. Dan mereka pun mulai melemparkan bom dari langit-langit. Melihat kekacauan tersebut, Satoshi memerintahkan Pidgeotto untuk menghancurkan balon udara tim Rocket. Namun tim Rocket masih bisa memperbaikinya, dan memerintahkan Arbok untuk menjatuhkan Pokemon burung tersebut. Akhirnya karena terpaksa dan ingin merebut Pikachu-nya kembali, Satoshi pun mengeluarkan Charizard. Namun Charizard malah tergoda dengan makanan yang ada di atas meja. Saat hendak mencicipinya, tim Rocket masih terus menghujani area tersebut dengan bom, menyebabkan makanan itu akhirnya meledak. Seketika Charizard menjadi sangat marah dan terbang untuk mengejar tim Rocket. Tim Rocket yang ketakutan menjatuhkan lebih banyak bom ke arahnya, tapi Charizard bisa menangkisnya, yang mengakibatkan tim Rocket meledak terkena bomnya sendiri. Satoshi meminta Charizard untuk menurunkan Pikachu. Namun sebaliknya Charizard malah menyemburkan api ke arahnya, membuat Satoshi menjadi gosong. Dan setelahnya Charizard mulai mengamuk menghancurkan pesta tersebut. Sementara itu, tim Rocket mendarat di pohon, yang dipenuhi banyak sekali Pokemon burung. Mereka menjadi sangat panik dan ketakutan, dikala Pokemon-Pokemon burung tersebut siap menyerbu ke arahnya. Kembali ke lab, di mana Pidgeotto kini telah pulih sepenuhnya. Setelah memastikan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, Prof. Okido menyuruh Satoshi dan kawan-kawan mengunjungi Prof. Uchikido untuk mengambil Pokeball misterius yang berada di Pulau Valencia. Prof. Okido tidak sempat pergi ke pulau tersebut dikarenakan pekerjaan yang sangat banyak. Takeshi ingin segera pergi ke sana, karena diketahui ada banyak gadis-gadis cantik di sana. Setelah mempertimbangkannya, maka Satoshi pun menyanggupi permintaan Prof. Okido. Mengemban tugas baru, Satoshi dan kawan-kawan pun berpamitan dengan ibunya dan Prof. Okido, lalu melanjutkan perjalanan lagi ke pulau tersebut. Saat melewati hutan, Pikachu menyadari ada sesuatu yang mendekat, yaitu sekumpulan Spearow yang dipimpin Viro. Untungnya mereka sempat menunduk untuk menghindari serangan dari gerombolan Pokemon tersebut. Satoshi kemudian ingat, inilah Pokemon yang mengejarnya dulu di episode pertama. Saat perhatiannya teralihkan, Viro berhasil menculik Satoshi dan Pikachu, yang mana mereka bisa melepaskan diri setelah Pikachu menggunakan Thunder Shock.
Satoshi dan Pikachu mendarat tepat di pohon tempat tim Rocket bersembunyi, mengatakan mereka sama sekali tidak bisa bergerak karena tempat ini dijaga ketat oleh para Pokémon. Sementara di bawah, teman-temannya menyuruh Satoshi untuk segera turun. Namun Satoshi mendapatkan ide untuk bisa kabur dari pohon tersebut, yaitu dengan cara mengguncangnya sampai tim Rocket jatuh dari pohon itu, sehingga merekalah yang sekarang dikejar-kejar Spearow. Sekarang dia perlu memikirkan cara agar Pidgeotto mau melepaskan dirinya. Oleh karenanya Satoshi mengeluarkan Pidgeotto, untuk meyakinkan Pokemon burung agar mau melepaskan mereka. Rupanya gerombolan Pidgeotto itu juga disekap oleh Spearow, sehingga mereka semua pun sepakat untuk meninggalkan sarangnya. Bagaimanapun juga, Spearow kembali setelah melihat buruannya dilepaskan Satoshi, dan langsung menyerang Pidgeotto hingga jatuh ke tanah. Pidgeotto menerima damage yang sangat besar dikarenakan luka yang dialaminya sebelumnya. Satoshi tidak ingin mengambil resiko melawan Spearow yang ganas tersebut. Ketika Spearow mencoba mengamankan Pokemon buruannya, Pidgeotto akhirnya berevolusi menjadi Pidgeot. Dengan Pokemonnya yang berubah bentuk tersebut, Satoshi dan Pikachu menaikinya untuk menghadapi Spearow. Pidgeot mengkombo Hurricane dan Quick Attack untuk menghit Spearow. Setelahnya Pikachu melompat ke punggungnya sambil melancarkan Thunder Shock, yang sangat efektif pada Pokemon tersebut. Satoshi lalu melemparkan Pokeball untuk menangkapnya, tapi sayangnya Spearow malah memantulkan Pokeball-nya itu. Sesaat kemudian, gerombolan Pidgeotto yang menyimpan dendam terhadap Spearow, ikut melancarkan serangannya pada Pokemon tersebut. Spearow yang kalah akhirnya memilih melarikan diri. Meskipun Pokemonnya baru berevolusi, Satoshi pun memutuskan untuk melepaskan Pidgeotto, karena kehadirannya lebih dibutuhkan untuk membimbing teman-temannya menuju tempat tinggal yang baru. Akhirnya dengan berat hati, Satoshi pun mengucapkan selamat tinggal kepada Pokemonnya. Sementara itu, tim Rocket yang masih terjebak di dalam hutan, kini diserang oleh gerombolan Pokemon burung lagi. Selagi mempersiapkan keberangkatan menuju Pulau Valencia, Satoshi dan kawan-kawan mampir dulu di supermarket untuk belanja barang kebutuhan. Satoshi mengajak teman-temannya untuk berjalan kaki saja menuju ke sana, tapi Takeshi mengatakan mereka bisa sampai lebih cepat jika mengambil jalur udara. Mereka lalu melihat orang mengundi tiket pesawat dengan hanya menunjukkan struk pembayaran di supermarket tersebut. Dan tanpa diduga-duga, Satoshi memenangkan tiket undian itu dengan sangat mudah. Di sisi lain, bos memerintahkan tim Rocket untuk melakukan perjalanan menuju Pulau Orange. Dan dia juga mempersiapkan kendaraan agar mereka bisa tiba di sana tepat pada waktunya. Rupanya kendaraan itu adalah pesawat, yang akan ditumpangi oleh Satoshi dan teman-temannya. Setibanya di bandara, Satoshi dan kawan-kawan melihat pesawat itu. Pekerja yang ada di situ mengatakan, pesawat itu tidak pernah dioperasikan dan menduga ada yang telah menipu mereka. Namun tim Rocket langsung menutupi hal tersebut, dengan mengaku sebagai pilot yang akan menjalankan pesawat tersebut. Ketika tim Rocket mempersilahkan mereka untuk masuk, Jigglypuff yang kebetulan ada di situ melihat sesuatu yang mirip dengan mikrofon, dan setelah ditarik talinya, menyebabkan pesawat itu terbang dengan sendirinya. Satoshi dan kawan-kawan melihat ruangan tengah yang sedikit berantakan, dan lagi juga sangat rapuh, menyebabkan Satoshi hampir saja jatuh dari lantainya. Setelah mengangkat Satoshi dari dalam lubang, tim Rocket datang untuk mengajak mereka makan siang dulu. Satoshi dan kawan-kawan mencicipi makanan tim Rocket, yang rasanya agak hambar. Tim Rocket pun akan segera memperbaikinya dengan memberitahukannya kepada koki mereka. Namun kenyataannya hanya ada tim Rocket yang mempersiapkan segala hal. Ketika Nyasu sibuk mempersiapkan makanan, mereka pun baru menyadari saat itu tidak ada yang memegang setir. Tim Rocket segera pergi ke ruang kokpit untuk mengendalikan pesawat, namun semuanya sudah terlambat, karena pesawat mulai berguncang-guncang akibat hembusan angin yang kencang. Apalagi saat itu cuaca kian memburuk, yang ditandai dengan munculnya awan hitam, dan diperkirakan akan segera muncul badai. Satoshi dan kawan-kawan heran mengapa pesawat ini bergoyang-goyang, dan ketika mereka mempertanyakan hal tersebut, Kasumi menyadari bahwa Togepi telah menghilang. Satoshi dan kawan-kawan berpencar ke segala tempat, tapi tidak menemukannya. Di saat yang bersamaan, Jigglypuff juga telah tiba di pesawat, dan masih mencari-cari mikrofon. Dan saat hendak mendekatinya, dia tergelincir dan tertutup kain putih. Satoshi dan kawan-kawan masih terus mencari hingga sampai ke bagian atap.
Sekilas mereka melihat bayangan putih yang lewat, dan setelah mengejarnya, mereka menemukan sesosok hantu yang padahal itu hanyalah Jigglypuff yang ditutupi kain putih. Dan mengingat perkataan dari pekerja sebelumnya, mereka menduga itu adalah hantu yang bersemayam di pesawat ini. Tanpa berpikir panjang mereka pun langsung melarikan diri. Tim Rocket sedang mencari buruannya yang menghilang, dan terlibat pertengkaran. Namun Nyasu berupaya memperingatkan bahwa ada hantu di belakang mereka. Begitu menengok ke belakang, mereka pun melihat penampakan hantu tersebut, yang tanpa sepengetahuannya adalah Jigglypuff yang ditutupi kain putih. Satoshi mulai berpikiran mungkin sebaiknya mereka jalan kaki saja daripada naik pesawat ini. Seketika Tim Rocket pun muncul di hadapan mereka, yang telah menduga-duga pasti Tim Rocket adalah dalang di balik semua ini. Tim Rocket membenarkan hal tersebut, dan mengeluarkan Pokemonnya untuk berhadapan melawan Satoshi dan teman-temannya. Satoshi memerintahkan Pikachu Thunderbolt, yang secara tak sengaja juga mengenai dirinya. Kasumi menyuruh Satoshi untuk segera mengalahkan Tim Rocket dan mencari Togepi lagi. Melihat temannya kesusahan, maka Takeshi mengirimkan Geodude, yang bertarung melawan Koffing. Dalam pertarungan itu, bagian sisi samping pesawat jebol. Dan dari situ Kasumi akhirnya menemukan Togepi. Satoshi dan kawan-kawan pun segera berlari ke arahnya, meninggalkan Tim Rocket yang kehilangan semangat bertarung, tapi Nyasu berusaha menyemangati mereka lagi. Saat Kasumi memanjat tangga untuk meraih Togepi, Satoshi memerintahkan Bulbasaur untuk menjaga keseimbangan temannya itu. Dan Tim Rocket juga menyuruh Nyasu untuk bergelantungan di tangga, demi mengejar Satoshi dan kawan-kawan. Seketika Jigglypuff muncul di hadapan Kasumi, dan mulai menyanyikan lagu, membuat Tim Rocket terpental keluar dari balon udara tersebut. Untungnya mereka masih bisa berpegangan di sebuah kain. Jigglypuff kemudian mendarat di atasnya, dan menyanyikan lagu untuk menidurkan Tim Rocket. Dengan kepergian Tim Rocket, maka Satoshi dan kawan-kawan berusaha untuk mengendalikan pesawat. Takeshi mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk membantu Satoshi menyeimbangkan balon udara, sementara dia yang akan mengendalikan setirnya. Satoshi dan yang lainnya berlari bolak-balik dari sisi ke sisi untuk menyeimbangkan pesawat, agar pesawat itu bisa mendarat secara perlahan. Alhasil mereka pun mendarat dengan selamat di Pulau Valencia. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan lagi. Meskipun mereka masih belum tahu di manakah lab Prof. Uchikido berada. Dari kejauhan, terlihat bangunan yang mirip Pokemon Center, dan setelah masuk ke dalamnya, mereka pun langsung disambut oleh Suster Joy. Takeshi menyempatkan diri untuk menggodanya, akan tetapi Kasumi segera menjewer kupingnya dan menyeretnya ke belakang. Satoshi menyatakan tujuannya datang ke pulau ini adalah untuk mencari Prof. Uchikido. Suster Joy lalu menunjukkan bahwa labnya berada di ujung jalan dekat tebing pantai. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan pun pergi ke sana. Mereka bertemu dengan 3 gadis kembar yang memperkenalkan dirinya sebagai asisten Prof. Uchikido. Mereka lalu menuntun Satoshi dan kawan-kawan menemui Prof. Uchikido yang sedang berenang bersama Gyarados. Prof. Uchikido juga telah dihubungi Prof. Okido, bahwa akan ada yang datang untuk mengambil Pokeball misterius darinya. Sekembalinya ke lab, Prof. Uchikido menunjukkan Pokeball misterius yang dinamakan GS Ball. Karena tidak bisa ditransfer, makanya Satoshi dan kawan-kawan disuruh untuk mengambil Pokeball itu.